warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Aulia dengan nomor NPM 20214640513. Nah, jadi di sini saya dari kelas 7A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Pringsau Lampung. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi. Nah, apa sih itu sistem informasi? Nah, jadi sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyiapkan, menganalisis, dan menyeluaskan informasi untuk tujuan tertentu yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan penyimpanan informasi. Nah, yang selanjutnya ada sistem informasi berbasis komputer. Nah, jadi sistem informasi berbasis komputer yaitu sistem informasi yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas yang dimaksud. Nah, sistem informasi berbasis komputer ini yaitu memproses data menjadi informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan. Sistem informasi berbasis komputer juga terdiri dari beberapa komponen utama. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras. Yang kedua, ada perangkat lunak. Yang ketiga, ada basis data. Yang keempat, ada prosedur dan orang-orang yang menggunakannya. Nah, yang selanjutnya ada tren perkembangan sistem informasi. Nah, jadi yang pertama itu ada pemrosesan data elektronik 1950-an sampai 1960-an. Nah, berfokus pada pemrosesan transaksi, pencatatan, serta aplikasi akuntansi tradisional. Yang kedua ada sistem informasi manajemen yaitu 1960 sampai 1970. Nah, menyediakan laporan manajerial yang telah ditentukan sebelumnya yang membuat para manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir itu ada sistem pendukung keputusan 1970-an sampai 1980-an. Nah, di sini ada memberikan dukungan interaktif secara AD untuk memproses pengambilan keputusan manajerial, membantu manajer dalam menganalisis masalah dan membuat keputusan yang lebih informatif. Nah, di sini yang selanjutnya ada tren perkembangan sistem informasi. Di sini ada dukungan pengguna akhir, ada e-business, ada perencanaan sumber daya perusahaan, dan intelligent business. Nah, di sini yang selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem kontrol proses. Yang ketiga, sistem kolaborasi perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manajemen. Yang kelima, sistem pendukung keputusan. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Dan ada sistem ahli, sistem manajemen pengetahuan, ada sistem informasi fungsional, ada sistem informasi strategis. Nah, di sini yang selanjutnya itu ada peran fundamental dari sistem informasi dalam bisnis, mendukung proses dan operasi bisnis. Sistem informasi digunakan untuk membantu mencatat transaksi, melacak interventif, membayar karyawan, dan menganalisis stres penjualan. Nah, di sini ada mendukung pengambilan keputusan juga. Sistem informasi membantu mengajar dan memprofesional bisnis membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya itu seperti analisis yang diberikan oleh sistem dapat membantu manajer memutuskan lini produk mana yang harus ditambah atau yang harus dihentikan. Nah, selanjutnya ada mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Jadi sistem informasi digunakan untuk mendapatkan keunggulan strategi atau pasang, contohnya itu seperti kios layar sentuh di toko-toko yang terhubung dengan situs web.
Di sini yang selanjutnya ada dampak utama CBIS terhadap organisasi. Nah, yang pertama itu ada nilai strategis, yaitu memiliki nilai strategis yang besar bagi organisasi. Yang kedua ada mengubah industri. Nah, jadi mengubah cara organisasi beroperasi dan bersaing. Yang selanjutnya ada efisiensi operasional, yaitu memungkinkan organisasi untuk menjalankan proses operasional secara lebih efisien, termasuk otonomis tugas-tugas manual dan semi otomatis serta analisis data yang cepat dan efisien. Yang selanjutnya ada perubahan manajemen sistem, yaitu mengubah cara manajemen sistem informasi dilakukan dalam organisasi. Dulu Departemen Sistem Informasi memiliki kendali penuh atas sistem, tetapi untuk sekarang menggunakan akhir untuk memainkan peran penting dalam mengelola dan menggunakan sistem. Dan yang terakhir itu ada transformasi digital, yaitu meningkatkan hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, serta mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses dan operasional bisnis. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu aplikasi sistem informasi yang umum digunakan dalam organisasi pendidikan. Di sini ada sistem penerimaan beasiswa baru, yaitu membantu dalam mengelola proses penerimaan beasiswa baru, termasuk pendaftaran, evaluasi, dokumen, dan pemberitahuan penerimaan. Sistem ini menyederhanakan proses bagi calon siswa dan administrator. Yang selanjutnya ada sistem manajemen perpustakaan, yaitu membantu dalam pengelolaan perpustakaan sebagai peminjaman dan pengembalian buku, kategorisasi buku, dan pelecehan investasi perpustakaan. Yang selanjutnya ada sistem manajemen alumni, digunakan untuk mengelola hubungan dengan alumni, termasuk pelacakan kontribusi, pengelolaan acara alumni, dan komunikasi dengan jaringan alumni. Yang terakhir ada sistem penyebaran dan pengelolaan keuangan, mengelola pembayaran biaya kuliah, pengelolaan anggaran, serta pelaporan keuangan dalam organisasi pendidikan. Baiklah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.